Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah dalam kehidupan kita. Nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Telah dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung, mengira nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka satu fakta yang harus kita akui kebenarannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, la tuhsuha. Kalian, kata Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Mengapa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada di setiap desah nafas kita. Nikmat Allah ada di setiap detak jantung kita. Bahkan nikmat Allah selalu menyertai kita di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Belum lagi kita mensyukuri satu nikmat yang lain datang dalam kehidupan kita. Begitulah kasih sayang Allah tercurah dalam kehidupan kita, di mana nikmat Allah jauh lebih banyak yang tidak kita sadari dibandingkan dengan yang kita sadari. Lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai tanda dari cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun dari semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, ada satu nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, kepada hamba-hamba yang terpilih, yaitu nikmat iman wal Islam, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat kisah paman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib. Paman yang begitu sangat dicintai oleh Rasul. Paman yang begitu sangat disayang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena jasa-jasa Abu Talib yang begitu sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sejak usia Nabi Muhammad 8 tahun, pengasuhan Rasulullah beralih kepada paman yang bernama Abu Talib ini. Terutama sepeninggal kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Rasulullah dibesarkan, dididik,
dijaga, dibela, dibina, dilindungi. Bahkan tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam telah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya, Abu Talib selalu tampil menjadi tameng bagi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang Quraisy. Selagi Abu Talib hidup, maka tidak ada satupun dari bangsa Arab, jangankan menyakiti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menyentuh Rasul saja mereka tidak berani. Kenapa? Karena ada Abu Talib yang selalu membayangi langkah kaki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itulah Rasul mencintai pamannya, menyayangi pamannya, dan bukti kecintaan serta kasih sayang Nabi Muhammad kepada pamannya ini, Rasulullah mendakwahi pamannya, mengajak pamannya untuk sama-sama menikmati hidayah Islam. Berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi Muhammad, berbagai macam upaya dilakukan oleh Rasulullah. Berkali-kali, berulang kali Nabi Muhammad mendakwahi pamannya ini. Bahkan di akhir hidup Abu Talib, Rasulullah datang kepada pamannya mengatakan, "Ayam, wahai paman, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan ahaju laka indallah yaumal qiyamah. Satu kalimat yang dengannya kelak aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan engkau. Tapi apa yang terjadi? Di saat yang sama ada Abu Jahal, ada Abdullah Abi Umayyah datang membisiki Abu Talib, mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghab am millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mendampingi kita di saat sakaratul maut adalah pasangan yang saleh dan salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, tetangga yang saleh dan salihah, karib kerabat yang saleh salihah, membisiki kita kalimat tauhid, mentalkinkan kita la ilaha illallah. Ini yang datang Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi? Justru kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah kalimat pernyataannya untuk istiqamah di atas agama nenek moyangnya, sehingga matilah dia dalam keadaan musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih, iya, tapi kesedihan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan semata-mata ditinggal wafat oleh pamannya ini, tapi yang membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam bersedih karena ia tidak berhasil mengajak pamannya untuk menjadi seorang muslim. Namun ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pelajaran penting kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Tentang apa Bapak Ibu sekalian? Tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, tentang sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita. Apa itu iman wal Islam? Dalam ayat berkenaan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah Tabaraka wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada paman yang kau cintai sekali. Mengapa? Karena hidayah itu mutlak milik Allah, dan Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karenanya alangkah beruntungnya kita, karena kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam. Karenanya adakah yang paling berharga dalam hidup kita kecuali iman wal Islam? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada nikmat yang paling agung, di mana para ulama menyebutkan tentang iman wal Islam sebagai a'dhamu ni'amin, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, puncak dari semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya, iman wal Islam. Dan nikmat iman wal Islam itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba," kata Nabi, alangkah beruntungnya. Siapa yang beruntung? Dalam pandangan Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah orang dengan harta yang banyak?
Apakah orang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi? Apakah orang dengan gelar yang panjang di awal atau di akhir namanya? Demi Allah, tidak ada satupun dari hal tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah tentang tanda keberuntungan. Karena dalam pandangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keberuntungan itu adalah liman hudiya ilal Islam, bagi orang yang telah diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam. Karenanya kalau kita menyadari akan hakikat keberuntungan ini Bapak Ibu sekalian, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah, tidak ada waktu bagi kita untuk bersedih hati. Mengapa? Karena Allah telah memberikan puncak dari semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan kita termasuk di antaranya. Dan tugas terberat kita saat ini adalah menjaga, merawat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mempertahankannya, membelanya. Sampai kapan kita harus bertahan di atas Islam ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hidup kita. Inilah yang kita selalu doakan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita ulang sehari dan dalam semalam? Berapa kali kita sebut-sebut doa ini? Setidaknya di dalam sholat kita 17 kali dalam sehari semalam, itu dalam sholat fardu. Belum di dalam sholat sunnah kita, belum di dalam zikir-zikir kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Ummu Salamah, seorang istri Nabi Muhammad, pernah Bapak Ibu sekalian meriwayatkan dalam sebuah hadis. Apa kata Ummu Salamah? Bahwa di antara doa yang paling banyak yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad tatkala beliau bersama kami, maksudnya bersama para istrinya, adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini, tetapkan hati ini untuk senantiasa apa? Istiqamah, berada di atas agamamu. Lihat Nabi Muhammad, doa yang paling banyak yang dia mohonkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan hati ini untuk senantiasa istiqamah di atas agamamu. Apatah kita yang tidak ada yang menjamin tentang diri kita ini? Maka sungguh harusnya kita lebih banyak berdoa seperti doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena yang bisa meneguhkan hati ini hanyalah Allah, pemilik hati dan jiwa kita. Kita juga perlu belajar dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada. Tidakkah kalian memperhatikan, kata Allah, idh hadara Ya'qub al-maut, tatkala datang kepada Nabi Ya'qub apa? Al-maut. Artinya di akhir hidup, menjelang kematiannya. Idh qala li banih, tatkala ia berwasiat kepada anak-anaknya. Ini penting ayah, ini penting bapak. Sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, di saat kita hari ini sibuk mengumpulkan harta benda yang ingin kita wariskan kepada anak-anak kita, yang ingin kita tinggalkan untuk anak keturunan kita, namun pernahkah kita memikirkan tentang sesuatu yang lebih penting dibandingkan harta yang kita wariskan kepada mereka? Itu iman. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Tatkala ia berwasiat kepada anak-anaknya, apa yang dia sampaikan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, setelah kematianku? Kalian akan menyembah apa? Seakan-akan Nabi Ya'qub alaihi salam ingin memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita. Ia tidak mengkhawatirkan tentang harta warisan yang ingin dia wariskan kepada anak keturunannya. Tapi yang dia khawatirkan adalah iman anak-anaknya setelah dia mati. Karenanya dia katakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Jawaban dari anak-anaknya membuat Nabi Ya'qub tenang meninggalkan dunia ini. Dan itu seharusnya yang membuat kita risau dan ingin kita pastikan kepada anak-anak kita, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anak ayah, apa yang akan kalian sembah sepeninggal ayah ini? Mereka menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan daripada ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, ilah yang satu, dan hanya kepada Allah kami akan berserah diri. Jawaban yang sangat menenangkan hati Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala ia akan meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ia pastikan anaknya dalam keadaan iman setelah kematiannya. Dan inilah sebenarnya tugas terberat kita sebagai orang tua, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita. Bukan hanya sekedar meninggalkan harta benda yang ingin kita wariskan kepada mereka, tapi iman. Iman yang menjamin keselamatan, iman yang menjamin kebahagiaan, iman yang menjamin keberuntungan. Karena keberuntungan itu kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Al-Mu'minun, orang yang beriman, yang dengan imannya dia akan hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan imannya dia akan selamat meniti kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Dan dengan imannya dia akan bahagia. Demi Allah tidak ada kebahagiaan kecuali dengan iman, Bapak Ibu saya. Banyak orang hari ini menggantungkan kebahagiaan dari apa? Dari harta benda. Ada orang yang berani membelanjakan harta berjuta, berpuluh juta, beratus juta, bahkan bermiliar, bahkan bertriliun, membeli sesuatu yang katanya akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada orang yang berani melakukan perjalanan berkilometer, berpuluh kilometer, beratus kilometer, bahkan beribu kilometer, mendatangi tempat-tempat yang katanya akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada orang yang berani letih setiap hari, berolahraga setiap saat, menginginkan tubuh yang proporsional, yang katanya dengan tubuh yang proporsional itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan iman, Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan iman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada lagi rasa takut di dalam hati mereka. Tidak ada kesedihan di dalam hati mereka. Disebabkan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disebabkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita ingin meraih kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan iman, Bapak Ibu. Kalau kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita dengan kacamata iman, maka dunia ini adalah surga bagi orang yang beriman sebelum surga yang sesungguhnya. Karena Allah menjanjikan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang beriman sebelum surga yang sesungguhnya nanti di akhirat, mereka sudah mendapatkan busyra, kabar gembira. Di mana? Di dunia. Orang yang beriman melihat kehidupan ini adalah surga. Disebabkan apa? Ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketaatan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan ini yang membuat kita bahagia, Bapak Ibu sekalian. Lihat, dulu ada seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namanya mungkin barangkali jarang kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Abdullah ibnu Huzafa as-Sahmi. Abdullah ibnu Huzafa as-Sahmi. Siapa di antara kita yang pernah mendengar nama sahabat ini sebelumnya, Bapak Ibu? Jarang kan kita mendengar namanya. Tapi subhanallah, dia punya kisah yang sangat menakjubkan. Kisah yang menunjukkan betapa tidak ada yang paling berharga dalam diri seorang hamba kecuali iman. Kisah ini terjadi pada tahun ke-19 Hijriah. Pada saat umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah bernama Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana di tahun itu Umar Ibnul Khattab
mengirim satu pasukan untuk berhadapan dengan tentara Romawi, dengan pasukan Romawi, di mana bangsa Romawi saat itu dipimpin oleh seorang raja namanya Heraklius, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Umar Ibn Khattab memberangkatkan satu pasukan untuk berhadapan dengan bangsa Romawi, salah satu di antaranya adalah Abdullah Ibn Huzafa. Dalam peperangan itu, qaddarallah, Allah berkehendak menjadikan Abdullah ini salah satu tawanan perang bagi pasukan Romawi. Jadi dia tertangkap, ditawan oleh pasukan Romawi, dibawa ke hadapan Raja Romawi. Nah, Raja Romawi pada saat itu ingin menguji keimanan para sahabat Nabi Muhammad. Entah mengapa pandangan Raja Romawi tertuju kepada sahabat yang bernama Abdullah Ibn Huzafa ini. Lama Raja Romawi ini menatap wajahnya. Lalu Raja Romawi ini mengatakan, Inni a'ridu alaika amran. Aku ingin menawarkan sebuah tawaran kepadamu. Kata Abdullah, wa ma huwa? Apa tawarannya? A'ridu alaika an tatanassara. Kutawarkan kepada engkau untuk pindah agama. Fa in fa'alta, jika engkau mau menerima tawaranku ini, khallaitu sabilak wa aqramtu maswak. Satu, kubebaskan kau. Dua, kumuliakan kau. Tawaran yang menggiurkan bagi seorang tawanan perang, Pak. Karena bagi tawanan perang ibu, pilihannya cuma dua. Jika tidak dibunuh, maka dia dijadikan sebagai budak. Pilihan yang tidak mengenakan. Namun sekarang datang kepadanya tawaran kebebasan dan kemuliaan. Asalkan dia mau pindah agama. Menggiurkan. Tapi dia katakan apa kepada Raja Romawi? Hayhat, innal mauta la ahabbu ilayya alfa marrah mimma tad'uni ilaih. Kematian lebih kusukai, katanya. Kematian lebih kupilih 1000 kali dibandingkan dengan apa yang kau tawarkan kepadaku itu. Saya tidak mau. Tapi Raja Romawi tidak habis cara untuk membujuk Abdullah ini. Dia katakan, inilah araka rajulan syahman. Kalau saya perhatikan, Anda ini bukan orang bodoh. Anda ini orang cerdas. Fa in ajabtani, kalau engkau mau menerima tawaran dariku, bukan hanya kebebasan dan kemuliaan yang kuberikan kepadamu, tapi asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Kulibatkan kau dalam pemerintahanku. Dan wilayah kekuasaanku kuberikan kepada Pak, Ibu. Tawaran yang menggiurkan. Di awal hanya kebebasan dan kemuliaan. Sekarang diberikan kekuasaan. Diberikan jabatan. Menteri. Menjadi orang penting di tengah-tengah kerajaan adidaya yang menguasai banyak wilayah di dunia ini. Dan separuh dari wilayah kekuasaan Romawi akan diserahkan kepadanya, asalkan satu, pindah agama. Ujian yang sangat luar biasa Allah berikan kepada sahabat. Dan ujian inilah hari ini akan banyak dirasakan oleh kaum muslimin. Ujian iman. Rasul dalam sebuah hadisnya menyebutkan tentang ujian di akhir zaman. Akan banyak di antara umat ini menjual agama jadi sesuatu yang murah dari dunia ini. Yabi' dinahu bi'aradi minad dunya, kata Rasul. Akan banyak orang-orang menjual agamanya demi sesuatu yang murah dari dunia ini. Bahkan Rasul menyebutkan saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi hari beriman, sore hari telah menjadi kafir. Atau sore hari hanya beriman, pagi hari telah berubah menjadi kafir. Ujian sedahsyat apa yang bisa merubah iman seseorang? Kalau bukan ujian tentang dunia, Bang. Demi dunia orang rela menggadaikan apapun juga, agama pun dia gadaikan. Imannya dia gadaikan. Dan sekarang ujian itu ada di hadapan Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi. Di saat statusnya seorang tawanan perang, datang tawaran kepadanya kebebasan dan kemuliaan, jabatan, kekuasaan.
Lalu apa yang dijawab oleh Abdullah ibnu Huzaifah as-Sahmi? Di saat tangannya, kakinya sedang dibelenggu oleh rantai yang sangat berat, dia katakan di hadapan Raja Romawi, wallahi, katanya, wallahi law a'taitani jami'a ma tamlik wa malakathu al-arabu ala an arji'a an dini Muhammad tarfata 'ainin ma fa'altu. Demi Allah, sekalipun engkau berikan kepadaku semua wilayah kekuasaan atau bahkan jazirah Arab sekalipun, agar aku meninggalkan agama Muhammad walaupun hanya tarfat ain. Apa itu tarfat ain? Sekejap mata, sekedip saja. Ma fa'altu, aku tidak akan pernah lakukan itu. Subhanallah. Apa yang berbicara, Bapak Ibu sekalian? Yang berbicara iman. Karena dia tahu tidak ada yang paling berharga di dunia ini kecuali iman. Karena itulah dia bertahan. Walaupun datang kepadanya tawaran yang menggiurkan sekalipun. Dunia sudah di tangan kalau dia mau. Kekuasaan ada di hadapannya kalau dia mau. Tapi dia lebih memilih iman. Karena dia tahu tidak ada yang paling berharga dalam hidupnya kecuali iman, bahkan dibandingkan dengan jiwanya sendiri. Karena itulah Raja Romawi mencoba cara lain. Ketika tawaran dunia tidak mampu menggoyangkan imannya, Raja Romawi bilang apa kepada Allah? Izan aktuluk. Kalau begitu saya akan bunuh engkau. Harta tidak menggoyangkan imannya. Pilihan yang kedua, idzan aqtuluk. Kalau begitu saya akan bunuh kau. Apakah imannya rontok karena ancaman pembunuhan ini, Bapak Ibu? Kata Abdullah, anta wa ma turid. Silakan lakukan sekehendak hatimu. Saya tidak takut. Lagi-lagi apa yang berbicara, Pak? Iman. Karena tadi orang yang beriman la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam hati mereka kecuali hanya Allah Subhanahu. Mereka tahu tidak ada yang bisa mencelakai dirinya kecuali atas izin Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, sekalipun jin dan manusia berkumpul untuk mencelakaimu, tidak akan bisa kecuali atas izin Allah. Dia bilang apa? Anta wa maturid. Lakukan sekehendak hatimu. Saya tidak takut. Karena rasa takutnya sudah habis sepenuhnya, dia berikan hanya kepada takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Diperintahkan pengawalnya untuk menggantung Abdullah ini di tiang salib. Lalu dia katakan kepada algojonya dalam bahasa Romawi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, urmuhu qariban min dadayhi, pukul tangannya, kutawarkan kepadanya untuk pindah agama, namun dia menolaknya. Pukul kakinya, kutawarkan agar dia masuk ke dalam agama Nasrani, namun dia menolaknya. Setelah puas algojo memukul seluruh tubuhnya, lalu kata Raja Romawi, turunkan dia. Anzilu, turunkan dia. Apakah selesai, Pak? Tidak. Diperintahkan lagi para pengawalnya untuk membawa apa? Qidrun azim. Qidr ini adalah kuali azim, kuali yang sangat besar. Fasubba fihi zaid, dituangkan ke dalamnya minyak. Diletakkan di atas tungku yang apinya sudah menyala-nyala. Lalu ketika minyaknya ini menggelegak, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan bawa 2 orang kaum muslimin ke sini. Cemplungkan mereka ke dalam. Dicemplungkan 2 orang kaum muslimin, dimasukkan ke dalam kuali yang minyaknya sedang menggelegak. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dalam sirah itu disebutkan, fa idza lahmuhu yatafattat wa idza idhamuhu tabdu 'ariyah. Kulit dengan daging bercerai-berai. Yang tersisa hanya tulang belulang. Dan itu disaksikan oleh Abdullah ibnu Huzaifah dengan kedua matanya. Ketika 2 saudaranya dimasukkan ke dalam kuali
Dan ketika peristiwa itu telah terjadi, Raja Romawi kembali mengarahkan pandangannya kepada Allah. Bagaimana? Apakah engkau tetap bertahan di atas agama Muhammad? Lagi-lagi dia mengatakan, iya. Di saat Raja Romawi putus asa, dia bilang apa? Cemplungkan dia sekalian. Cemplungkan dia sekalian. Diseret Pak Abdullah menuju kuali di mana dua orang saudara yang sudah dimasukkan di situ. Di saat dia diseret, dama'at ainah, mengalir air matanya, membasahi pipi, membasahi jenggotnya. Si pengawal yang menyeret Abdullah ini, tatkala melihat Abdullah menangis, mereka laporan kepada raja mereka, ya Kaisar, innahu qad baka. Wahai Kaisar, dia menangis. Kaisar Romawi menyangka bahwa tangisan itu karena takut. Karenanya dia bilang apa? Rudduhu ilayya, bawa dia balik ke sini. Bawa dia balik ke sini. Maksudnya ke hadapannya. Sampai di hadapan Raja Romawi, lagi-lagi Raja Romawi bertanya, bagaimana? Apakah engkau mau pindah agama? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lagi-lagi Abdullah menolak. Mendengar penolakan Abdullah, Raja Romawi marah. Dia bilang apa? Waihak. Waihak ini adalah celaan dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan sangat kasar, Pak. Tapi untuk menyederhanakannya, mungkin sederhananya makna waihak ini, celakalah engkau. Famalladzi abkaka idzan. Kalau begitu, apa yang membuat engkau menangis? Kalau bukan karena takut untuk dimasukkan ke dalam kuali itu. Apa kata Abdullah? Abkani anni qultu fi nafsi. Yang membuat aku menangis karena aku berkata dengan diriku sendiri. Jadi dia berdialog dengan dirinya sendiri. Itu cara orang beriman menghibur diri adalah dengan menghibur dirinya sendiri, Pak. Makanya kalau kita ada masalah, jangan cepat-cepat datang kepada manusia. Jangan cepat-cepat ingat kepada siapa yang bisa membantu kita. Tapi bagi orang yang beriman, ketika ada masalah, dia datangnya kepada Allah. Karena Allah yang bisa menghilangkan kesedihan. Allah yang bisa menghilangkan rasa takut di dalam diri kita. Allah yang bisa meneguhkan hati kita. Kita enggak kan? Belum apa-apa, kita langsung ingat kepada orang sakit yang ada dalam pikiran kita, dokter. Ketika kita punya kesulitan, siapa yang bisa menolong kita? Kita lupa ada Allah yang selalu kemudian memperhatikan kita, Pak. Kita ada Allah yang selalu menolong kita. Kita lupa ada Allah yang selalu membimbing dan menuntun kita. Seperti halnya Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi. Dia berdialog dengan dirinya sendiri dengan mengatakan apa? Wahai diri, engkau akan dicemplungkan ke dalam kuali itu. Ruhmu akan pergi. Dan demi Allah, bukankah kesempatan seperti ini sudah lama engkau minta sama Allah tatkala engkau akan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang adalah waktunya. Jadi yang membuat dia menangis, Pak, karena haru, Ibu. Akhirnya Allah akan menghadiahkan kepadanya kematian yang dia minta selama itu. Kematian di saat dia berada dalam tauhid, dan Allah akan berikan itu padanya. Itu yang membuat dia menangis. Mendengar jawaban Abdullah, geleng-geleng kepala. Siapa Heraklius ini? Lalu dia bilang apa? Maukah engkau cium kepalaku? Kubebaskan engkau. Maukah engkau mencium kepalaku? Kubebaskan engkau. Ada apa dengan mencium kepala? Bagi bangsa Arab, mencium kepala sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan. Nah, kalau kita lihat orang Arab kalau memuliakan seseorang, para ulama itu cium kepalanya. Karenanya Raja Romawi bilang apa? Maukah engkau cium kepalaku? Kubebaskan engkau. Abdullah berpikir, kalau hanya sekedar mencium kepala ini tidak akan merusak iman, katanya. Tapi dia bilang apa? Bagaimana dengan tawanan kaum muslimin yang lainnya? Apakah dengan aku mencium kepala engkau akan membebaskanku dan saudara-saudaraku yang lainnya? Kata Heraklius, iya, ku bebaskan kau dan saudara-saudaramu yang lainnya. Lalu lagi dia berdialog dengan dirinya. Dia ini musuh Allah. Kalau ku cium kepalanya dan dia bebaskan saudara-saudaraku yang lainnya, maka sungguh ini tidak akan merubah imanku. Akhirnya dia pilih untuk mencium kepala Abdullah, kepalanya Heraklius, Raja Romawi ini. Dan benar, Raja Romawi menepati janjinya, dibebaskanlah Abdullah dan seluruh kaum muslimin. Pulang mereka ke kota Madinah.
Sampai di kota Madinah Umar menyambut mereka dengan gegap gempita. Lalu Abdullah bercerita tentang pengalaman mereka di hadapan Raja Romawi. Umar begitu sangat bahagia. Lalu berdiri setelah itu, dia membuat sebuah pernyataan di hadapan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Apa pernyataannya? Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudzafa wa ana abda bidzalik. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah, dan aku yang akan pertama kali mencium kepalanya. Subhanallah. Lihat Pak, iman. Karena dia tahu gak ada yang paling berharga selain daripada iman. Maka dia pertahankan apapun resikonya, Pak. Apapun konsekuensinya. Dia lebih baik memilih iman daripada dunia beserta isinya. Dia lebih baik memilih iman dibandingkan dengan keselamatan jiwanya. Karena dia tahu gak ada yang paling berharga dalam hidupnya kecuali iman. Iman yang membuat kita bahagia, Pak. Iman ini, Ibu, yang membuat kita selamat. Iman ini yang membuat kita beruntung. Karenanya jaga, rawat, pelihara sebaik-baiknya iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan cara apa? Satu tadi, minta sama Allah. Karena memang kita lemah. Kita ini lemah. Yang menguatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena minta kepada Allah yang Maha Kuat agar Allah meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, lebih baik kita memilih iman dibandingkan dengan apapun juga. Minta sama Allah. Sebagaimana tadi Nabi Muhammad, doa yang paling banyak yang dimintakan oleh Rasul kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk merawat iman? Dalam sebuah hadis Rasul pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas ini? Sepupu Nabi Muhammad, anak paman yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Rasul kepadanya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah, bagaimana caranya? Maksud menjaga Allah di sini adalah menjaga syariat Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah nabinya. Jaminannya Allah akan menjaga kita. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, harta benda kita, dan yang paling kita harapkan penjagaan dari Allah adalah din, agama yang telah Allah hidayahkan kepada kita. Tapi caranya adalah jaga Allah. Jaga syariat Allah. Mana perintahnya, mana larangannya, mana perkara yang dihalalkan, mana perkara yang diharamkan. Semua itu adalah rambu-rambu dari Allah. Hakikatnya apa? Ujian, Pak. Adanya perintah, ada larangan, adalah ujian. Ada perkara yang dihalalkan, ada yang perkara yang diharamkan, ujian. Dan di hadapan syariat Allah, semuanya adalah kebahagiaan. Di mana Allah menurunkan syariatnya, fungsinya, tujuannya adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Mengundang kemaslahatan, menolak kemudaratan. Kita harus yakin di sebalik perintah dan larangan Allah berisikan jalbul masalih wa darul mafasid. Mendatangkan, mengundang kebaikan, menolak keburukan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Itu harus menjadi keyakinan kita. Tidak ada syariat Allah diturunkan oleh Allah untuk membinasakan hamba-hambanya, enggak ada. Tapi kita bahagia dengan syariat Allah. Kita bahagia dengan sunnah Nabi Muhammad. Dulu generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sebuah amalan karena itu sunnah. Tapi hari ini banyak di antara umat Nabi Muhammad meninggalkan amalan karena itu sunnah. Jadi kita berbalik dengan para sahabat. Mereka mengerjakan sebuah amalan karena itu sunnah. Tapi hari ini banyak di antara umat Nabi Muhammad meninggalkan amalan karena itu sunnah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita mengartikan sunnah hanya sekedar sebuah amalan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan apa Pak? Ditinggalkan tidak berdosa. Dan kita lebih memilih meninggalkan karena tidak berdosa.
Padahal di sebalik sunnah Nabi Muhammad ada kebaikan. Di sunnah Nabi Muhammad ada cinta Allah. Di sebalik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat fadilah, keutamaan yang begitu sangat besar di sisi Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Allah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau kalian mengikutiku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kita tinggalkan sebab datangnya cinta Allah, sebab hadirnya ampunan Allah, kita tinggalkan. Padahal sunnah Nabi Muhammad inilah yang mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu. Karena itulah lihat para sahabat, mereka memburu sunnah Nabi Muhammad, mereka memburu kebaikan-kebaikan yang datang dari Rasul. Saking mereka, Bapak Ibu sekalian, perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Nabi, mereka memperhatikan. Bahkan kita bisa mengetahui berapa jumlah uban yang ada di jenggot dan di kepala Nabi Muhammad. Itu karena sahabat Rasulullah betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, para sahabat meriwayatkan jumlah uban yang ada di jenggot dan di kepala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak lebih daripada 20 helai. Tidak lebih daripada 20 helai. Dari mana jumlah itu didapatkan? Karena para sahabat menghitungnya. Begitulah mereka benar-benar memperhatikan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi Muhammad, ingin membercandai Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Rasul, engkau sudah tua dengan uban yang ada di jenggot dan di kepalamu. Kata Nabi, "Syayyabadni." Tahukah engkau wahai Abu Bakar, syayyabadni, yang membuat aku ini beruban bukan semata-mata karena aku sudah tua, tapi yang membuat aku ini beruban adalah Hud wal waqiah wal mursalat yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat aku ini beruban adalah surat Hud, al waqiah, al mursalat, amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Jadi tumbuh uban di jenggot dan di kepala Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, bukan semata-mata karena tua, tapi yang membuat Rasul beruban karena kepemahaman Nabi Muhammad terhadap ayat yang diturunkan kepadanya. 5 surat itu yang memiliki kesamaan, bercerita tentang apa? Tentang beri aku wasiat, berikan aku nasihat. Ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku amalan yang jika kulakukan Allah akan cinta kepadaku, manusia akan mencintaiku. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang bisa membuatku masuk ke dalam surga dan menjauhkanku dari azab api neraka. Lihat, para sahabat Rasul, mereka pemburu kebaikan, Pak. Mereka betul-betul mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apa? Semua hal kehidupan. Dalam semua hal. Tidak hanya dari segi yang menguntungkan mereka ambil, yang jika tidak menguntungkan mereka tinggalkan, tidak. Tapi mereka mengikuti Nabi kafah, totalitas. Karenanya kalau kita ingin betul-betul berislam, Allah Subhanahu wa taala seru kita di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Totalitas, keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Jangan sebagian-sebagian. Yang menguntungkan kita amalkan, yang merugikan kita tinggalkan. Menurut kita padahal tidak ada yang merugikan. Semuanya menguntungkan. Dan tidak ada yang susah. Wa ma ja'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah aku jadikan untuk kalian dari agama ini, syariat ini, kata Allah,
Sesuatu yang susah. Allah banyak kasih kemudahan kepada kita. Nggak ada yang susah dari syariat Islam. Yang membuat agama ini menjadi susah karena diri kita sendiri. Yang memandangnya susah karena kemalasan, karena hawa nafsu. Sehingga menjadi susah, padahal tidak ada yang susah. Allah jamin agama Islam ini mudah untuk dilaksanakan. Syariat ini mudah untuk dijalankan. Jaminan yang langsung datang dari Allah Azza wa Jalla tentang syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Justru syariat Allah ini mendatangkan kemudahan, menolak kesulitan. Setiap ada kesulitan ada rukhsah, ada keringanan dari Allah. Itu prinsip di dalam agama Islam. Karenanya terhadap syariat sami'na wa ata'na, lakukan. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan, jauhi. Jadi kalau larangan itu tidak ada toleransi, kecuali hanya satu, tinggalkan, jauhi. Namun terhadap perintah, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini hikmahnya Allah. Hikmah Allah. Kalau larangan, semua orang bisa melakukannya. Ya kan? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi zina. Semua orang bisa melakukannya. Tinggalkan itu, khabar, semua orang bisa melakukannya. Apalagi larangan Allah, jangan makan yang haram, semua orang bisa melakukannya. Tapi terhadap perintah, tidak semua orang sesuai dengan kemampuan. Kalau sholat menjadi fardu ain, semua orang wajib dan bisa melakukannya. Bahkan dalam keadaan sakit pun kita harus melakukannya. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan, ada rukhsah. Bagi yang tidak bisa berdiri boleh duduk. Bagi yang tidak bisa duduk bisa berbaring. Bagi yang tidak dengan menggerakkan badan bisa dengan isyarat. Semua orang bisa. Tapi tidak dengan zakat dan haji. Zakat dan haji bagi yang mampu untuk melakukannya. Ini hikmah Allah dalam syariatnya. Karenanya jangan pernah berpandangan bahwa syariat Allah itu susah. Tidak, Allah dah jamin, Pak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kalian mudah dan Allah tidak menginginkan kalian susah. Itu ayat berkenan dengan apa, Pak? Berkenan dengan syariat puasa Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Karena yang melihat puasa tuh jangan melihat lapar dan dahaganya, tapi kebaikan Allah di dalamnya, kemudahan yang Allah berikan dalam menjalankan syariatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah dan Allah tidak menginginkan kalian susah. Karenanya kalau kita ingin dijaga oleh Allah agama yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan menjaga diri kita, bahkan menjaga harta benda kita, tidak ada cara kecuali dengan menegakkan syariat Allah dalam hidup. Perintah dan larangannya perhatikan. Perkara yang dihalalkan dan diharamkan perhatikan. Lihat mana yang lebih banyak, Pak? Perkara yang dihalalkan atau perkara yang diharamkan? Mana yang lebih banyak? Halal atau haram? Perkara yang dihalalkan lebih banyak. Bahkan dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum dari segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah. Dan yang diharamkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang dihalalkan. Agar apa? Agar kita mudah menjalani kehidupan ini. Karena jangan mudah mengharamkan sesuatu. Haram, 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 haram. Kecuali jelas dalil mengharamkannya. Karena kalau kita mudah mengharamkan segala sesuatu sebelum jelas, sekali lagi ya Pak ya, sebelum jelas keharamannya, itu berarti kita membuat hidup ini menjadi susah. Karena hukum segala sesuatu itu boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah. Namun pada saat belum jelas kehalalan atau keharaman satu perkara dalam kehidupan kita, kan Rasul dalam sebuah hadis saya bilang apa? Innal halala bayyinun wa innal harama
bainun. Sesungguhnya perkara yang halal jelas. Kullun ya'rifu, semua orang bisa mengetahuinya. Dari Al-Quran wa sunnah. Wa innal harama bainun, perkara yang diharamkan juga jelas berdasarkan Al-Quran wa sunnah. Tapi ada perkara-perkara, kata Nabi Muhammad, mustabihat, yang syubhat. Apa itu syubhat? Yang samar-samar, belum jelas kehalalannya maupun keharamannya. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu kita. Bukan berarti Allah tidak menetapkan hukumnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak lupa, Pak. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah hukumnya. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pemahaman kita, karena di dalam Al-Quran ada yang tersurat, disampaikan oleh Allah secara langsung kehalalan maupun keharamannya, ada yang tersirat. Dia menjadi kaidah untuk menetapkan hukumnya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh ahlul dzikir. Karenanya ketika kita tidak tahu, Allah perintahkan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli zikir. Karenanya hakikat para ulama itu mereka adalah ahli zikir. Ya, ahli zikir. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak tahu hukum dari segala sesuatu disebabkan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pemahaman kita memahami sebuah dalil atau persoalan, bertanya. Tapi pada saat belum jelas bagi kita hukum kehalalan ataupun keharamannya, wasiat Nabi Muhammad kepada kita apa? Famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, selagi belum jelas bagi kita hukumnya halal atau haram, maka wasiat Nabi Muhammad tinggalkan, jauhi. Sekali lagi Bapak Ustaz, selagi belum jelas kehalalan ataupun keharamannya, wasiat Nabi Muhammad adalah ittaqash syubhat. Apa ittaqash syubhat? Jauhi. Kenapa? Itulah bentuk kehati-hatian kita. Ya, disebut dengan sifat wara'. Wara' itu adalah sifat berhati-hati terhadap hukum Allah. Lebih baik kita tinggalkan. Selagi belum jelas kehalalan maupun keharamannya, lebih baik kita tinggalkan. Karena dalam hadis ini Rasul mengumpamakan orang yang bermain di wilayah syubhat ini, di wilayah yang belum jelas kehalalan maupun keharamannya, karra iyar'a haulal hima yushiku ayyarta fi, seperti orang pengembala yang sedang mengembala kambingnya atau hewan gembalaannya. Di mana? Di tanah sempadan, di tanah perbatasan. Yushiku ayyarta fi, dia khawatirkan kalau dia mengembala di tanah sempadan, bisa jadi hewannya itu akan masuk ke tanah yang bukan menjadi haknya, sehingga dia makan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Jadi orang yang bermain di wilayah syubhat, khawatirnya dia akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi lebih baik tinggalkan, itu lebih menyelamatkan. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dengan dia meninggalkan perkara syubhat, kata Rasul, maka sungguh dia telah menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia, menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya dari celaan manusia. Subhanallah. Tuh, lengkap sudah tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada kita. Yang halal jelas, setiap orang bisa mengetahui. Yang haram jelas, setiap orang bisa mengetahui. Namun di saat keterbatasan ilmu kita, pemahaman kita terhadap sebuah perkara tentang kehalalan, keharaman, kebolehan dengan tidaknya, maka lebih baik, kata Nabi Muhammad apa? Jauhi. Jangan bermain di syubhat. Karena kalau kalian bermain di syubhat, bisa jadi kalian akan jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi agama Islam ini agama yang selalu mengedepankan tindakan preventif. Berhati-hati. Dan itulah takwa. Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Ubay, apa
Apa itu takwa? Kata Ubay, takwa itu Umar seperti kau berjalan di malam hari di jalan yang banyak durinya. Apa yang kau lakukan wahai Umar? Aku akan berhati-hati sehingga aku tidak menginjak durinya. Kata Ubay, itulah takwa Umar. Takwa itu yang membuat kau berhati-hati dalam kehidupan ini. Ya. Takwa membuat kita berhati-hati, Pak. Kita hanya ingin memakan hal-hal yang sudah jelas kehalalannya bagi kita. Kita tinggalkan hal-hal yang belum jelas kehalalannya. Ya. Takwa itu membuat kita selalu was-was, mawas diri. Ini boleh tidak ya oleh Allah? Kita hanya mengambil apa yang dihalalkan. Karenanya lihat doa Nabi Muhammad terhadap dunia. Kalau kita doanya gimana Bu terhadap dunia? Kita doanya banyak ya Pak ya. Ibu, kalau ibu dikasih pilihan, ibu mau penghasilan banyak apa cukup? Ibu mau banyak apa cukup? Masya Allah, istri solihah semua Pak. Artinya udah cukup yang dikasih bapak sama ibu? Kalau bapak pengennya cukup aja lah Ustaz, gitu kan? Lihat Pak, doa Nabi Muhammad terhadap. Apakah Rasul minta banyak? Di saat pilihan itu ada di tangannya. Dunia itu ada dalam genggaman Rasul. Kalau Rasul mau, Rasul pernah ditawarkan oleh Allah Gunung Uhud, Bukit Uhud. Bagi bapak yang sudah haji dan umrah tahu persis bagaimana besarnya Bukit Uhud yang menjadi saksi sejarah perang Uhud ya di masa Rasulullah. Besar dan panjang. Rasul pernah ditawarkan Bukit Uhud itu dijadikan emas untuk Nabi Muhammad, tapi Rasul menolaknya. Rasul lebih memilih ridha Allah. Karenanya yang dimintakan oleh Rasul kepada Allah tentang dunia apa? Allahumma kfini bihalalik an haralik. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang telah engkau halalkan untuk, dan jauhkan aku dari apa yang engkau haramkan bagi diriku. Rasul gak minta banyak Pak. Rasul minta cukup. Karena ya tadi di awal kami pernah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sambungannya ini, Rasul bersabda apa? Tuba liman hudiyal Islam wa kana yashuhu kifawan wa qana. Beruntunglah siapa yang beruntung, orang yang telah diberikan hidayah Islam dan hidup seorang muslim itu kifaf, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, wa qana, dan dia qana. Orang yang paling kaya itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang selalu merasa puas dengan segala ketentuan Allah, baik nikmat maupun musibah. Sekali lagi, Ananda ulangi, orang yang paling kaya itu adalah orang yang selalu puas dengan ketentuan Allah, baik nikmatnya maupun musibahnya. Karena doa Nabi Muhammad juga yang lainnya apa? Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikan aku qanaah dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa barik li fima a'taitani, dan berkahi terhadap apa yang Kau karuniakan kepadaku. Rasul minta berkah, Rasul minta cukup, dan betapanya enaknya cukup dalam kehidupan ini. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Yang penting kan cukup ya Pak ya. Beli rumah cukup, beli kendaraan cukup, nyekolahin anak Pak cukup, buat naik gaji, punya kebun 100 hektar Pak cukup Ustaz, Masya Allah. Minta kecukupan ya. Betapa banyak orang dengan penghasilan banyak hari ini gak pernah cukup Pak. Kurang aja, ya kan? Betapa banyak orang dengan penghasilan banyak gak pernah cukup. Semakin banyak penghasilan, semakin membuka peluang hutang. Itu yang terjadi hari ini tengah-tengah manusia. Padahal orang yang kaya itu orang gak punya hutang, enak menikmati
ya rizki yang Allah berikan. Makanya biar supaya kemudian hati ini tidak terpaut dengan dunia, nikmati apa yang Allah berikan. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati dunia ini. Dunia ini memang Allah ciptakan untuk kita, Pak. Kita punya bagian dari dunia ini, tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Dunia ini hanya jembatan bagi kita untuk mendapatkan akhirat. Karenanya jangan korbankan yang sedikit ini untuk sesuatu yang lebih banyak. Karenanya orang yang cerdas itu, kata Rasul, bukan orang yang kemudian ya, punya titel yang panjang di awal atau di akhir namanya. Orang cerdas itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematiannya, karena dia tahu dunia ini mampir aja, mampir, nggak lama, 60-70 tahun aja. Ya, dibandingkan dengan kehidupan dunia, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. 50.000 tahun. Nggak ada apa-apanya dunia ini. Karenanya jangan korbankan demi yang sedikit, kita abaikan yang banyak. Rasul pernah mengibaratkan, Pak, dunia ini seperti kita mencelup jari ke samudra, ke laut. Ya. Lalu kemudian kita angkat. Yang menempel di jari kita ini, air yang menempel, itulah dunia. Lalu kita abaikan samudra yang luas. Nah, orang berebut demi untuk mendapatkan setetes itu. Kita lupakan tuh samudra. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup di dunia, benar. Kita membutuhkan kehidupan, betul. Tapi jangan kemudian mengabaikan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Demi dunia kita abaikan mana perkara yang dihalalkan, mana perkara yang diharamkan. Padahal itu yang menjamin keselamatan kita. Itu yang menjamin kebahagiaan dan keberuntungan kita pada saat kita selalu memperhatikan syariat Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian Allah akan menjaga iman kita, insya Allah. Karena orang yang selalu ya istiqamah di atas ya syariat Allah, dia perhatikan perkara yang dihalalkan, diharamkan, dia akan selalu berada dalam keimanan yang sempurna. Imannya terus bersinar, imannya terus akan selalu bergelora di dalam hati ini. Yang dengan iman inilah kita akan bahagia dunia dan akhirat, insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.